Mengapa Yordania menjadi begitu penting dalam sejarah kekristenan? Kalau kita berbicara tentang tanah suci, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, atau Galilea, atau wilayah lainnya? Namun, ada satu wilayah yang sering kita lihat hanya sebagai latar belakang, yakni Yordania. Padahal, jika kita mengikuti jejak-jejak dalam Alkitab dan sejarah gereja, Yordania bukanlah wilayah pinggiran. Di sini kita menemukan tokoh-tokoh dan tempat-tempat tertentu seperti Musa, Gunung Nebo, Elia, Yohanes Pembaptis, pembaptisan Yesus, gereja perdana, dan tradisi ziarah Kristiani. Jadi, mengapa Yordania begitu penting? Selamat datang di channel Inspirasi Paus Leo pertama sampai ke-14. Tema hari ini, mengapa Yordania menjadi begitu penting dalam sejarah kekristenan. Dalam serial 2030 menuju perayaan 2000 tahun pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Pengantar. Yordania bukan pinggiran tanah suci. Kita sering membayangkan pusat tanah suci adalah Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, dan Galilea. Sementara wilayah di sebelah timur Sungai Yordan seolah-olah hanya berada di luar pusat cerita. Padahal Alkitab berkali-kali membawa kita ke kawasan yang sekarang termasuk wilayah negeri Yordania. Karena itu, kita perlu mengubah cara membaca peta, khususnya peta yang berkaitan dengan Alkitab. Yordania bukan berada di luar cerita tanah suci. Yordania adalah bagian dari landscape sejarah keselamatan. Bagian 1, Musa dan Gunung Nebo. Di Gunung Nebo, Musa memandang tanah terjanji sebelum meninggal di kawasan Moab. Menurut kitab Ulangan bab 34, dari puncak gunung itu Tuhan memperlihatkan kepada Musa tanah yang dijanjikan kepada Israel. Berabad-abad kemudian, tempat ini menjadi lokasi ziarah Kristiani. Sebuah kompleks gereja dibangun dan kemudian diperluas pada masa Bizantium. Jadi, Gunung Nebo bukan hanya tempat
yang berkaitan dengan Musa. Gunung Nebo juga menjadi tempat gereja mengingat kisah Musa. Bagian 2, Elia dan Sungai Yordan. Kemudian kita menemukan Nabi Elia. Menurut kitab Raja-Raja Kedua bab 2, Elia dan Elisa menyeberangi Sungai Yordan. Setelah itu Elia diangkat ke surga dalam angin badai. Tradisi gereja menghubungkan kawasan Jabal Mar Elias dekat Al-Maktas dengan kisah Elia ini. Menariknya, Elia juga memiliki hubungan simbolis dengan Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, ada benang merah antara kisah nabi-nabi Israel dan munculnya Yohanes sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagian 3, Yohanes dan pembaptisan Yesus. Datanglah Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes menyebut hal itu terjadi di Betania di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis. Yohanes bab 1 ayat 28. Tradisi Kristiani menghubungkan kawasan ini dengan Al-Maktas di tepi timur Sungai Yordan. Disinilah kita sampai pada pusat serial kita saat ini, serial 2030 menuju perayaan 2000 tahun pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Yesus masuk ke dalam air, Roh Kudus turun ke atasnya. Suara dari surga menyatakan, "Inilah anakku yang terkasih." Matius bab 3 ayat 17. Yordania karena itu bukan sekedar latar geografis. Yordania menjadi bagian dari awal pelayanan publik Yesus. Bagian 4, dari gereja perdana ke ziarah. Kisah Yordania tidak berhenti pada zaman Yesus. Di berbagai tempat ditemukan jejak-jejak komunitas Kristen awal berupa gereja, kapel, gua pertapa, biara, mosaik, dan baptisterium. Al-Maktas menjadi pusat ziarah yang berkaitan dengan pembaptisan Yesus. Gunung Nebo menjadi tempat ziarah yang berkaitan dengan Musa. Madaba menyimpan mosaik abad ke-6 yang menggambarkan tanah suci. Semua itu menunjukkan bahwa Yordania bukan hanya menyimpan kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab.
Yordania juga menyimpan ingatan gereja tentang kisah-kisah Alkitab. Penutup reflektif. Setiap pribadi, Anda semua atau siapapun juga dengan caranya masing-masing memiliki pengalaman personal dalam membaca Alkitab. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa bisa jadi selama ini kita membaca Alkitab seperti membaca sebuah buku atau kumpulan buku atau membaca buku-buku di dalam perpustakaan seperti halnya tempat saya membuat konten ini. Namun Alkitab juga mempunyai geografi, ada gunung, ada padang gurun, ada jalan, ada sungai, dan sebagainya. Ketika kita melihat Yordania, kita menemukan sebuah lanskap yang menghubungkan Musa, Elia, Yohanes Pembaptis, Yesus, gereja perdana, dan para peziarah. Oleh karena itu, pertanyaan menuju tahun 2030, 2000 tahun pembaptisan Yesus bukan sekedar di mana Yesus dibaptis, tetapi yang jauh lebih penting adalah pertanyaan reflektif, mengapa Allah memilih lanskap ini menjadi bagian dari sejarah keselamatan. Kita perlu belajar dan belajar, setidaknya atau dimulai satu hal. Jangan terlalu cepat menyebut sesuatu sebagai pinggiran. Karena dalam sejarah keselamatan yang tampak berada di tepi peta atau disebut pinggiran, kadang justru berada sangat dekat dengan jantung karya Allah dalam keselamatan. Itulah sebabnya Yordania bukan sekedar seberang sungai Yordan. Yordania merupakan bagian yang sangat penting dari lanskap kekristenan. Terima kasih telah menyaksikan salah satu video dalam channel Inspirasi Paus Leo Pertama sampai ke-14. Salam sehat, berkat Tuhan bagi Anda semua.